pendahuluan. Kita sudah bahas tentang diferensial, tentang integral, bagaimana menghitung volume. Nah, sekarang kita masuk persamaan diferensial. Ini nanti ada kaitannya lah masuk ke, jadi persamaan dari persamaan diferensial itu ada orde pertama, ada orde kedua. Seperti apa? Nah, lihat kita di sini pendahuluannya ya. Kita lihat yang pendahuluan. Ini kelihatan ya? Saya nge-share kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Kelihatan, Pak. Saya bacakan, persamaan diferensial adalah hubungan antara variabel bebas X dengan variabel tak bebas Y dan satu, ini saya ngetiknya kelebihan ya, satu atau lebih koefisien diferensialnya terhadap X. Misalnya, yaitu X kuadrat dy dx. Kita kenal kemarin dy dx ya, dy dx itu sebagai diferensial. Jadi kalau ditanya diferensialnya apa? Yaitu berarti dy per dx, atau mungkin kita menulisnya dengan y aksen ya, y aksen diferensial atau turunan dy per dx tambah y sin x sama dengan 0, kemudian di bawahnya xy d kuadrat y per dx tambah y dy per dx tambah e pangkat 3x sama dengan 0. Nah, di sini orde suatu persamaan diferensial itu ditentukan oleh turunan tertinggi yang terdapat dalam persamaan tersebut. Jadi ketika persamaannya seperti ini, x dy per dx kurang y kuadrat sama dengan 0, maka ini disebut sebagai orde pertama ya. Lihat dy dx-nya ya. Lihat diferensialnya ini. dy dx. dy dx, jadi ini disebut orde pertama. Bagaimana dengan persamaan orde kedua? Ketika x y kali d kuadrat y, nah ini kuadrat tertinggi dari persamaan diferensial ini adalah d kuadrat, berarti ini orde kedua. Jadi gampang lihatnya ya. Lihat dy per dx-nya, dia pangkat 1, kalau ini kan pangkat 1 biasanya kan nggak ditulis, kemudian pangkat 2 dan pangkat 3. Kemudian kita lihat pembentukan persamaan diferensial. Secara matematis, persamaan diferensial muncul bila ada konstanta sembarang dieliminasi dari suatu fungsi tersebut yang diberikan sebagai contoh. Misal di sini persamaannya adalah y sama dengan a sin x b cos x dengan a dan b konstanta sembarang. Jika kita diferensiasikan, kita peroleh, maka ketika ada persamaan seperti ini, y sama dengan a sin x b cos x plus b cos x, maka dy dx atau y aksennya adalah sin x itu kalau didiferensiasikan menjadi cos ya. Nah, kemudian untuk yang b-nya cos x itu saya pernah ngasih rumus baku diferensial ya. Lihat lagi catatannya ya. Rumus baku diferensial. Cos x itu kalau cari diferensiasinya adalah min sin. Cos itu min sin. Jadi cos min sin, maka hasilnya akan menjadi ketika dy per dx, jadi a sin x menjadi a cos x dan plus b cos x nya menjadi min. Kenapa min? Karena cos x diferensiasinya adalah min sin. Min kali plus hasilnya min, maka hasilnya menjadi min b sin x. Nah, ketika dy dx ini didiferensiasikan kembali, maka ini menjadi orde yang nomor 2 ini nih. Orde kedua ya. Ini orde kedua ya. Orde kedua. Nah, jadi a cos x didiferensiasikan kembali menjadi cos itu adalah min sin. Maka yang tadinya plus menjadi min. Sin itu sama dengan cos x, yang min tetap min karena di sini sin x-nya sama dengan cos x. Apakah ini bisa didiferensiasikan lagi? Bisa, dengan d pangkat 3y, dx-nya pangkat 3. Itu namanya orde 3 atau dibilang turunan tingkat tinggi. Turunan tingkat tinggi tempo hari kan ada turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga ya, dan seterusnya.
yang tepat sama dengan persamaan semula kecuali tandanya berlawanan, yaitu di orde kedua ya, d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan min a sin x min b cos x ya, cuman tandanya di sini berbeda. Nah, d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan min y, karena ini min berarti y itu sama ini sama dengan min y, jadi d kuadratnya sama kurang min y sama dengan 0. Di sini adalah bentuk persamaan diferensial. Jadi pertanyaannya bagaimana caranya terbentuknya persamaan diferensial, yaitu tadi ya, didiferensiasikan persamaannya, persamaan di diferensial pertama, diferensial orde kedua, nah baru dilihat ke bentuk aslinya. Bentuk aslinya adalah y a sin x plus b cos x, maka ini berarti d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan min y. Sampai sini ada pertanyaan? Udah lancar? Oke, kita lihat sampai ke contoh ya. Yang bilang belum siapa? Ocen ya? Florence ya. Yang belumnya di mana? Coba tanya di sini. Ini terbentuk Orde ketiga, Pak. orde ketiga. Orde ketiga ya tinggal turunkan di sini ya. Misalnya nih, lihat, saya ngeklik yang ini ya. Ini nih, yang saya pakai mouse. D kuadrat y dx kuadrat berarti min a sin x. A sin x kalau diferensialkan menjadi apa? Harus ingat ya, sin x, diferensiasi dari sin x itu apa? Bukan, sin x cos x ya, cos x jadi min sin x, itu harus ingat tuh. Sin x, x-nya nggak pakai ini ini jadi satu kesatuan. X itu di sini bukan bilangan tapi sudut ya, sin x. Maka ketika sin x diturunkan itu menjadi cos x. Lihat nih turunan pertama nih ya, turunan pertama saya coba merah ya. Ini kan turunan pertama nih. Sorry. Nah, ini lihat nih. Ini kan turunan pertama ini. Nah, ini turunan pertama ya. Ini turunan keduanya. Turunan ketiganya seperti apa? D pangkat 3 Y D ya D X pangkat 3 ya, sama dengan ini berarti yang sudah ini kan turunan pertama, turunan kedua, nah turunan ketiganya turunkan kembali, ini min sinnya jadi apa ya, sinnya jadi cos, ini tandanya kan min, tapi di sini karena di sini diferensial keduanya sudah bisa dibentuk menjadi persamaan, jadi tidak perlu diturunkan sampai turunan yang ketiga ya, cukup sampai turunan kedua. Oke, paham tapi ya, kalau disuruh turunkan ke 3 berarti dari persamaan ini tinggal sin x, turunkan adalah cos x. Cuma kalau di sini tanda min berarti min cos x ya, min a cos x. Kemudian sini cos x itu kan min sin. Min sin berarti ini min kali min jadi plus ya. Jadi plus b sin x. Cos jadi sin jadi cos. Ingatnya begitu ya. Tapi kalau cos mesti jadi min, diferensialnya min ya. Ingat yang lihat diferensial pertama ini kuncinya. Ya. Diferensial pertama. Ini kan persamaannya yang ini nih. Persamaannya yang ini. Nih, persamaannya yang gini ya. Nah, ini persamaannya nih. Oke ya, persamaannya ini. Jadi sin diturunkan menjadi cos x, ini kuncinya ya. Cos jadi min sin. Maka ketika min sin, min dikali plus adalah min. B-nya tetap, cosnya berubah jadi sin x. Paham ya? Halo? Yang nanya?
Paham ya? Paham. Oke. Jangan diem Mbak ya. Paham, Ya. paham. Oke. Pak mau nanya Pak, Siapa nih? Rizal Pak. Rizal, oke. Tanya apa? Itu Pak kan yang di turunan yang tingkat pertama kan nggak min Pak, akosnya. Yang bawahnya kok jadi min A sin X. Yang ini bukan nih? Yang ini bukan? Ya, iya Pak. Iya Pak. Oke. Lihat persamaannya ya. Ya. Yang nanya siapa, saya nggak kelihatan, masalahnya ininya kan ke samping. Siapa tadi yang nanya? Rizal Pak. Rizal, oke Rizal. Rizal begini Rizal ya, ini persamaannya dulu ya. Y sama dengan A sin X plus B cos X. Terus minta diturunkan ya. dy per dx kan turunannya ya. Atau y aksen, biasa saya nulis Ya, y aksen atau dy per dx. Paham sampai situ ya? Sama dengan A Ya sin Pak. X. Sin X itu turunannya adalah cos X. Berarti tetap tandanya plus ya. Karena sin X sama dengan cos Ya. X turunannya ya. Sedangkan ini plus B Ya, cos Pak. X ya. Kenapa di sini tidak plus tapi min? Karena cos X itu sama dengan min sin. Min kali plus apa? Min. Ya Pak. Nah, kenapa plus ini berubah? Karena plus kali min hasilnya adalah min, maka B sin X. Ya? Jam? Iya Pak. Oke. Iya Pak. Kalau nggak jelas tanya di mana lagi nggak pahamnya. Oke? Nah, contoh yang ke bawah nih. Itu yang ini Pak. Yang itu. Nah, iya, yang itunya Pak. Nah, iya. Sebenarnya kalau sudah paham dari sini ke sini, sini pasti paham ya. A cos X. Cos X turunannya apa? Jam. Benar. Orang Sin ya. X Pak. Min sin ya, min sin X ya, cos X bukan sin. Cos itu min sin ya. Min sin ya. Oh iya. Min kali plus berarti Oh iya Pak. ini kan plus jadi min. Nah, kalau ini min B sin. Sin X turunannya cos X. Plus kali min apa? Min. Karena X turunannya adalah plus. Gitu ya. Tapi kalau sini iya, saya tulis di sini B misal nih ya, bukan ini. Misalnya saya tulis min B cos X. Cos X apa turunannya? Min sin kan? sin X. Kali min berarti ini harus Plus. plus. Oke ya. Plus. Ya Pak. Baru masuk udah. Udah suruh ini belum ke Bernoulli, baru dasar ya. Nah, ini sekarang ya. Andi. Ini yang paling bawah tuh Pak. Yang ini. Yang paling bawah tadi. Ya. Ini. Bawahnya satu lagi. Ya. Itu kan D kuadrat Y per DX kuadrat sama dengan min Y. Ke seberangnya kan Y-nya dipindahin. Kok masih tetap min Y? Oke. Biasanya kalau pindah tempat itu biasanya Ini bukan tandanya dipindahin, bawah. ini bukan dipindahin ini. Pemahamannya bukan dipindahin. Lihat. Oke. Persamaan di atas, Andi lihat di atas ya. Y sama dengan A sin X tambah B cos X ya. Oke? Andi? Oke Pak. Oke. Ya, pertamaannya itu. Nah, sekarang kan kita sudah diferensiasikan D kuadrat Y sama dengan DX kuadrat. Berarti persamaannya, sama dengannya ini kan, persamaannya min A sin X min B cos X. Tapi persamaan awalnya itu adalah plus, benar nggak? Lihat, Y sama dengan A sin X tambah B cos X. Setelah didiferensiasi, maka ininya berubah jadi min dan ini jadi min. Maka kalau sebelah kanan jadi min, sebelah kiri supaya tidak berubah nilai harus min juga kan? Paham ya? Iya. Kalau di sebelah kanan ini kan tadinya plus plus, tapi sekarang sudah jadi min dan min setelah diferensiasi, maka y-nya akan menjadi min. Ya. Karena kalau y-nya tidak min berarti itu sudah merubah nilai yang di sini, ya. Paham ya? Iya Pak. Jadi saya ulang. Persamaan awalnya y sama dengan A sin X plus B cos X.
setelah didiferensiasikan ini berubah ya. Setelah diferensiasikan 2, maka A sin X yang berubah jadi min A sin X dan min B cos X. Maka nilai Y-nya ini bukan plus lagi, tapi sudah menjadi min. Maka D kuadrat Y per DX kuadrat sama dengan min Y. Nah, lihat ke sini D kuadrat Y, DX kuadrat. Maksud ini kali ya? Iya Pak. Karena minnya pindah Berarti ke ini Pak, Iya. Y itu bukan angka ya Pak, tapi dari rumus yang di atas itu ya Pak. Karena A sin X plus B cos X itu kan plus ya Pak dia ya. Jadi Ini min A sin X, min B cos X. Jadi Pak. kita lihat contoh ya. Ini mungkin saya nanti cek ulang ya. Kita lihat contoh ya. Nah, ini dengan integrasi langsung, lihat contoh ya. Kalau membahas rumus D kuadrat Y, nanti saya cek lagi itu ya. D kuadrat Y per DX kuadrat sama dengan min Y. Kalau mau lihat, ini sumbernya bukunya Kastrut ya. Kastrut halaman sorry, baca betul ya. Halamannya, nah, buku juga bisa salah ya. Itu betul. Kalau nggak selesai hari ini, dilanjut minggu depan ya. Halaman 700. Oh, udah bersama Bernol itu. Sorry. Halaman 692 ya. Halo. ya Pak. Ya Pak. Halaman 692 bukunya Kastrut ya. Kemarin kan. Aduh. Suara apa tuh? 692 itu halaman kaitan persamaan diferensial orde pertama ya. Tapi saya ini sudah ya nggak semua dari buku ini dimasukkan di situ ya. Kita aja, saya keliru masukin tanda ya. Coba kita lihat langsung ke pemecahan persamaan diferensial order 1. Kita lihat di contoh 1 ya. Ada yang lagi di jalan. Persamaan diferensial order 1 dengan integrasi langsung. Jika persamaan dapat disusun dalam bentuk dy per dx. dy per dx itu sama dengan ya. Di sini dy per dx-nya persamaan diferensialnya sama dengan adalah fungsi x. Fx itu adalah y ya. Kalau tadi adalah y. Maka persamaan itu dapat diselesaikan dengan integrasi sederhana. Jadi contoh satu. dy per dx adalah contoh misalnya sama dengan 3x kuadrat kurang x tambah 5. Maka ketika ditanyakan berapa nilai y-nya, y-nya berarti sebelah kanan. Caranya dengan cara diintegralkan ya, integral sebelah kanan. Maka di sini dengan penyelesaiannya dengan cara integrasi langsung. Ya. Dengan cara integrasi langsung, dy per dx 3x kuadrat, maka nilai y. Halo, suara yang lain tolong dong di mute dulu. Maka y-nya sama dengan integral dari 3x kuadrat kurang 6x, ini kurang kurung di sini harusnya kurung ya. 3x kurung buka, 3x kuadrat kurang 6x tambah 5 dx, kurung tutup di sini ya. Nah, sama dengan x pangkat 3 kurang 3x pangkat 3 tambah 5x tambah c. Paham nggak di ini nih? Halo? Iya Pak. Kalau saya nanti tiba-tiba keluar, nanti saya masuk lagi ya. Kalau ini ya, sampai jam 9 kita ya. Di sini ada yang mau ditanyakan nggak nih? dy dx 3x, ini langsung ke soal saja ya. Nanti kita cek kembali tuh yang tadi ya, yang ditanyakan Andi ya.
maka Y sama dengan akar dari 3X kuadrat. Nah, ketika Y-nya di integral ini dicari harganya dari integral 3X kuadrat adalah sama dengan X pangkat 3, 3X pangkat 3 tambah 5X tambah C. Di sini paham nggak? Itu saya mau tanya Pak. Ini siapa? Halo? Sebutin nama. Nggak lihat itu. Elis Pak, Elis Alawa. Oke. Iya Pak, mau tanya yang dari integral buka kurung yang ada kurungnya itu 3x2 Iya, 3x ini ada kuadrat itu ini ada hasilnya itu iya benar Pak, itu hasilnya itu kenapa bisa 3x kuadrat kurang 3x pangkat 3 Pak ya, dari mana Pak? 3X kuadrat kan dari persamaan atas. Iya Oke. benar. Di sini kan disuruh cari Y, ya. Ini Iya, Pak. persamaan diferensial seperti ini. Jika persamaan dapat disusun dalam bentuk dy per dx sama dengan fx. Fx itu y, berarti dy per dx sama dengan y, ya. Ini persamaannya ya. Jadi nggak datang dari mana, memang diketahui dy per dx sama dengan y, ya. Nah, ketika dy per dx sama dengan y, y-nya apa? Y-nya itu fungsi. Fungsi itu adalah 3x kuadrat kurang 6x tambah 5. Oke, sampai situ? Clear? Iya paham Pak, sampai situ Pak, paham ya. Nah, sekarang suruh Y-nya ya. Y-nya itu adalah dengan cara mengintegralkan sebagian kanannya. Y-nya adalah integral dari 3x kuadrat. Dari persamaan tersebut, 3x kuadrat dengan kurang 6x tambah 5. Maka di sini disebut dengan cara integrasi langsung. Ini belum selesai dengan cari Y ya, karena kita suruh mencari persamaan diferensialnya ya. Nah, dy per dx tadi y-nya diintegralkan sebelah kanan diintegralkan, maka jadi harganya nilainya menjadi x pangkat terus. Nilainya 3x kuadrat ya Pak? 3x kuadrat ya, ini 3x kuadrat menjadi x pangkat 3, 6x menjadi yang Jadi 3x ya keduanya. 6x ini ya. 3x kuadrat. Oke. Bentar, 3x iya, ini harusnya kuadrat saya dalam ya. Itu Iya Pak, iya. yang ditanya yang ini ya. Iya Pak, itu Halo. Iya Pak, iya. Oke. Ini saya salah ketik. Harusnya kuadrat ya. 1 tambah 1 itu kuadrat. Yang lain ada yang nanya nggak? Ini udah jelas berarti ya. Iya Pak. Nanti betul tandain ya. Tandain. Ini dalam kurungnya juga nggak ada. Saya ngetik terburu-buru ini. Ya. 3x pangkat 3 harusnya 3x kuadrat. Karena 6 kali 1/2 x pangkat 1 tambah 1. Benar, 6 jadi 3x kuadrat. 5, kalau integral 5 dx itu berarti 5x. Terus integralnya sendiri berubah jadi c, konstanta, karena di sini ini integralnya adalah integral tak tentu ya, paham ya? X pangkat 3 ini juga harusnya 3x kuadrat tambah 5x tambah c. Oke ya, paham? Paham ya? Halo? Itu tinggal rubah itu ya, yang salah, yang keliru saya kasih pangkat sama tanda kurungnya ketinggalan ya. Kemudian ini contoh 2 x dy dx 5e sama dengan 5x pangkat 3 tambah 4 ya. Jadi 5x kuadrat tambah sama dengan cara yang pertama ya. Kalau diintegralkan ini juga harus dibetulkan ya, nomor berikutnya ya, tolong dikoreksi ya, nomor contoh 2-nya ya, itu ngetiknya salah-salah tuh ya. Harusnya gimana Pak? Ya, nomor 2. Nomor 2 kan 5x pangkat 3 ya. Ini pertama, sorry. X dy dx ini beda ya dengan yang atas, ini ada nilai x-nya ya. Ada nilai x-nya. Dy dx supaya ini ada istilahnya bentuk ya. Bentuk dasarnya adalah dy dx sama dengan fx. Nah, ini kan ada nilai x-nya di sini. Bagaimana cara menghilangkan x ini? Dengan cara, ada yang tahu? Dibagi ya.
dibagi X, maka konsekuensinya dy per dx sama dengan ini 5x pangkat 3 dibagi X berarti 5x kuadrat. Oke? Tambah 4 dibagi X. Karena ini harus dibagi dengan X supaya ini bentuknya tetap dy per dx. Nah, dy per dx-nya kemudian baru diintegralkan. Ya. Integralkan sama kayak tadi, sebelah kanan diintegralkan y jadi 5 kali 1/3 atau 5/3 x pangkat 3 tambah ini 1/x kali 4 itu sama dengan 4 ln x. Paham ya? 1/x itu lihat di rumus baku diferensial ya. 1/x kalau integral 1/x itu sama dengan ln x. Ya, lihat lagi catatan yang tempo hari ya. Ada saya ngasih diferensial baku, rumus baku diferensial dan integral ya. 1/x itu sama dengan ln x. 4/x itu sama dengan 1/x kali 4, sama aja ya. Jadi 4 kali ln x tambah c ya. Paham ya? Halo? Ya, Pak. Diam ini. Iya Pak, di pelajaran lagi nanti Pak ya. Oke ya. Oke, nah mungkin ke Bernoullinya kita nggak cukup waktu ya. Nah, sekarang ke pemecahan persamaan diferensial orde 1 dengan persamaan linear. Jadi saya tadi, seperti saya sampaikan tadi, saya nggak bahas secara keseluruhan, tapi beberapa poin yang paling pentingnya adalah satu dengan cara integrasi langsung. Kenapa ini 4? Karena 2-3-nya nggak saya bahas ya. Kalau mau lihat lengkapnya ada di Kastrut ya. Jadi saya pilih-pilih karena waktunya nggak mungkin cukup. Nah, pemecahan yang kedua yaitu dengan cara persamaan linear. Bentuk persamaan diferensial yang lain ciri-cirinya memiliki bentuk dasar seperti ini. Nah, ini bentuk dasar ini adalah bentuk yang bisa dipecahkan dengan persamaan linear. Tidak bisa dipecahkan dengan nomor 1 tadi dengan cara integrasi langsung, itu nggak bisa. Maka diselesaikan dengan cara metode linear. Dengan P dan Q adalah fungsi dari X. Nah, P dan Q-nya adalah fungsi ya. Oke, ini tolong dibaca aja persamaan ini rumus ya dengan faktor integrasi dan bentuknya selalu E itu eksponen ya, integral dari P dx, nilai P sini dengan pengalian ini ruas kiri menjadi koefisien diferensial lengkap. Faktor integrasi rumusnya adalah sama dengan E integral dari P dx. Ini saya kasih catatan di sini perlu diingat. Nanti ada sifat ln-nya ya. Sebelum membahas soal lanjut, kita akan membahas penyerahan dari logaritma natural. Dan itu adalah logaritma natural ya. Nah, ini yang halaman 7 di sini ada perlu diingat tentang sifat-sifat logaritma natural ya. Contoh di sini ln x pangkat n bisa dirubah menjadi n ln x. Kemudian ln x sama dengan x. Ini udah rumus ya, rumusnya ini. Ln x itu sama dengan x. Jadi e-nya dicoret, ln-nya dicoret, tinggal nilai x ini. Kemudian ln x pangkat n, n-nya bisa dipindah ke depan. Jadi ini tinggal ln n kali ln x ya. Ini saya kenapa pilih ini? Karena di sini banyak berkaitan dengan materi yang diberikan ini. Kemudian faktor integrasinya adalah integral P dx. Kemudian rumusnya lagi Y kali faktor integrasi sama dengan integral dari Q kali faktor integrasi. Halo? Halo? Iya Pak. Ya Pak, Kayak ngilang. nggak Pak, masih hadir Pak. Ya Pak, masih di sini kok Pak, tetap di sini. Ya Pak. Ya. Saya datang ngopi dulu kenapa? Oke, ya. Ini contohnya, contoh untuk penyelesaiannya, contoh soal untuk penyelesaian dengan cara persamaan linear ya. Persamaan linear tadi contoh seperti x dy ds kurang 5y sama dengan x. Nah, di sini diperjelas
Cuman saya ingatkan di sini ya, ketika kita menyelesaikan di dalam UTS atau UAS, tulisan-tulisan yang penjelasan ini jangan dituliskan lagi. Ada mahasiswa udah dibikin begini, terus ini maksud saya ngejelaskan kepada teman-teman. Tapi ada mahasiswa tulis di sini kayak gini misalnya. Contoh misalnya udah ini dibuat persamaannya, terus ditulis sebelah kiri dan ruas kanan dibagi dengan ini, tidak penting, tidak perlu ditulis lagi dalam UTS atau UAS ya. Ini hanya penjelasan di sini. Nah, kecuali tidak penelitian misalnya seperti ini. X dx kurang 5y sama dengan x. Boleh ditulis dibagi, boleh dikasih tanda dengan tanda bagi dibagi x ya. Karena di sini ada nilai x-nya supaya ketemu bentuk dy per dx. Dy per dx maka 5y karena ini dibagi x, maka ini akan dibagi x dan ini akan dibagi x pula ya. Kenapa di sini x2 jadi x6? Nah, ini juga keliru nih. Ya. Saya ngetik harus banyak koreksi juga. Ini harusnya x7 ya, bukan x2 ya. Halo? Tolong kasih cat. Ya Pak, ya Pak. Bukan Ya, x2. Pak, ya, Pak. X7 ya. X7 kan dibagi x jadi x6. Kan bingung orang x kuadrat dibagi x jadi x6. X7 ya. Ya, tolong bantu koreksi ya. Selain dari y adalah p maksudnya. Kan bentuk dasarnya adalah ini ya. Tadi bentuk dasarnya mana nih? Bentuk dasarnya ini nih harus diingat. dy per dx tambah p kali y sama dengan i. Jadi kalau selain nilai y, maka nilainya adalah nilai p. Contoh di sini misalnya. Di sini dy per dx sudah oke, sesuai bentuk dasarnya. Nah, ingat di sini, ingat bentuk dasarnya dy per dx. Kemudian p y, y-nya ini yang saya kasih merah. Berarti ini p-nya yang mana? Nilai p-nya adalah 5 per x. Dan q-nya sama dengan apa? Q-nya adalah x sama pangkat 6 ya. Kemudian ini rumusnya. Pangkat integral. P-nya dimasukkan nilai apa? Ya, halo? Ya, ada yang mau nanya? Halo? Kalau mau nanya langsung selang nggak apa-apa. Halo? Ya? Nah, ini sifat di sini berlaku ya, sifat len. Len itu logaritma natural. Min 5 min 5 per x integralkan tadi. Maka hasilnya ada min 5. Kenapa menjadi 5 len? Ingat tadi integral super x itu sama dengan len x. Yaitu rumus. Sifat dasarnya. Ada yang bertanya sampai sini? Apa harus ke bentuk len, Pak? Nggak langsung aja. Langsung gimana coba? Nggak usah dikonversi ke len lagi, Pak. Pertanyaan saya itu, Pak. Ya, ini kan tadi saya masukkan di sini menggunakan sifat len. Kalau bisa dengan cara lain, nah sekarang Andi bisa nggak? Dengan cara lain hasilnya sama nggak? Saya tanya kembali. Belum coba sih, Pak. Nah, buktiin dulu. Bisa nggak? Kalau hasilnya sama seperti ini runtutnya seperti itu ya. Ininya. Makanya saya di sini kasih pengantar sifat-sifat dari logaritma natural. Nanti adik coba
Misalnya kalau ini nggak dipakai ln dengan integral 5 per x dx, kan itu udah aturan kalau 1 per x itu sama dengan ln x. Ada rumus lain? Di integral 1 per x sama dengan berapa? Andi? Ada nggak? Nggak ada, Pak. Kalau nggak ada kan bikin pusing sendiri. Kan 1 per x itu sama dengan ln x, ya. Maka saya tadi bilang, Andi nanti lihat, saya pernah ngasih rumus baku diferensial dan integral. Rumus diferensial integral menunjukkan bahwa integral dari 1 per x itu sama dengan ln x. Kenapa? Tadi pertanyaannya kan kenapa dirubah jadi ln x? Ya karena memang rumusnya 1 per x itu. Integral dari 1 per x itu ln x. Tapi kalau Andi punya rumus lain, saya mau nanya, rumusnya apa? Integral dari 1 per x itu. Nah, itu pertanyaannya. Ya? Oke, Andi? Iya, Pak. Oke, Pak. Oke, itu intermezzo ya. Nah, jadi faktor integrasinya adalah x min 5. X min 5 itu sama dengan 1 per, kalau mau jadi positif, jadi 1 per x pangkat 5. Mungkin hari ini kita cukup dulu ya. Ya, ini belum selesai sampai sini. Terus buat teman-teman ini yang ikut Zoom nanti di WA, tolong bikin absen ya. Saya mau cek di si